Assalamualaikum, kembali lagi di channel saya Reski Desriani. Hari ini saya ingin berbagi resep nugget ayam. Nggak pakai basa-basi, yuk kita masak. Untuk bahan-bahannya, di sini saya punya 500 gram daging ayam yang sudah digiling. Ini ayamnya bagian dada ya. Lalu ada 1 batang wortel yang sudah diparut, ini opsional boleh pakai atau enggak. Terus ada 100 gram keju yang diparut, ini juga opsional ya, boleh dipakai atau enggak. Kalau teman-teman nggak suka, teman-teman boleh pakai ayam tok aja. Lalu ada 5 siung bawang putih yang sudah dihaluskan. 2 butir telur, ini telurnya saya pakai yang ukuran sedang. 1,5 sendok makan tepung tapioka. 3 sendok makan tepung terigu. 3 sendok makan tepung roti. Lalu secukupnya merica. 1 sendok makan garam. Garamnya garam halus. 1 sendok makan gula pasir. Setelah semua bahan-bahan ini dimasukin, aduk rata sampai semuanya tercampur. Teman-teman boleh tambahin penyedap rasa juga atau kaldu bubuk juga boleh, rasanya bakalan makin enak. Di sini saya pakai sedikit, cuman tadi kelupaan waktu ngerekamnya jadi nggak kerekam. Nah, ini udah nyatu semua seperti ini. Sekarang saatnya untuk kita kukus. Di sini saya ngukusnya pakai loyang yang petak, itu diameternya 18 cm. Teman-teman boleh pakai loyang apa aja, mau pakai loyang kaca yang Pyrex itu boleh juga, atau pakai loyang yang kayak saya ini juga boleh, terserah. Nah, jadi loyangnya itu sebelum dikukus diolesi dulu dengan margarin ya. Jadi nanti adonan nuggetnya nggak lengket ke loyangnya. Atau teman-teman mau pakai alas plastik wrap atau apa boleh kalau misalnya nggak mau pakai margarin, tapi saya prefer lebih pilih pakai margarin supaya waktu dikukus itu rasa margarinnya itu nyerap ke si nuggetnya jadi lebih gurih. Nah, ini udah saya ratain, mau saya kukus dulu. Nuggetnya itu lebih kurang 35-40 menit. Nah, kalau urusan tekstur ya, saya berbagi pengalaman sedikit. Ini tuh nuggetnya emang bener-bener enak banget, teksturnya bener-bener ayam banget. Dan kalau boleh saya bilang, ini tuh nugget terenak yang pernah saya makan dibandingkan yang ada di pasar-pasar. Walaupun memang mungkin harganya mereka lebih mahal, tapi kalau saya rasa kita lebih pilih yang kita bikin sendiri kali ya. Nah, ini udah mateng. Tes tusuk dulu, kalau udah nggak ada lagi yang lengket, itu berartinya udah mateng, boleh didinginkan. Jadi si nuggetnya ini didinginkan dulu, baru setelah dingin nanti dipotong-potong sesuai selera. Nah, ini udah dingin, saya mau potong kotak-kotak kecil. Untuk porsi satu resep ini bisa dari 500 gram ayam itu bisa jadi 1-2 kg nugget. Banyak banget ya. Nah, kalau teman-teman misalnya mau buat usaha atau buat jualan, itu mungkin bisa ditambah takaran dari tepungnya 2 kali atau 3 kali lipat dari resep yang saya cantumkan di sini. Karena kalau bikinnya kayak gini itu benar-benar kerasa banget ayamnya. Jadi kalau menurut saya kalau buat makan sendiri sama keluarga rame-rame sih oke, tapi kalau buat jualan kayaknya rugi kali ya. Oke, lanjut lagi. Ini saya mau potong lebih kecil lagi kotak-kotaknya. Karena saya juga bikinnya buat anak, jadi sesuai buat anak saya yang masih kecil, tidak terlalu besar potongannya. Buat teman-teman yang punya cetakan yang kecil-kecil itu kayak cetakan bintang, cetakan binatang, itu juga boleh bisa dipakai ya buat anaknya, jadinya lebih lucu lagi.
Nah, ini udah saya potong-potong, tapi karena teksturnya masih agak tebal gini, jadi saya mau bagi 2 lagi, karena nanti setelah dipanir hasilnya akan jauh lebih besar. Jadi saya potong-potong lagi bagi 2. Nah, ini dia udah saya potong-potong semua, jadinya sebesar ini. Nah, di sini saya punya 2 butir telur yang udah saya kocok lepas aja. Telurnya telur utuh ya. Nah, di sini saya ada tepung roti atau tepung panir yang kasar karena lebih kriuk kalau digoreng, saya lebih suka teksturnya. Nah, ini saya nggak celupin satu-satu ya, saya mau masukin si telurnya ini langsung ke dalam si nuggetnya. Kenapa kayak gini? Nah, ini tips sedikit ya, karena kalau kita celupin satu-satu dari telur ke panir, itu akan memakan banyak telur. Nah, sedangkan kita di sini menghemat budget iya juga. Jadi lebih baik caranya itu dengan cara menuangkan si telur itu ke dalam si nugget. Otomatis semua nuggetnya bakalan kesiram kan. Nah, kalau udah kena semuanya, tinggal kita masukin ke dalam tepung roti atau tepung panirnya. Nah, kalau untuk tepung panirnya juga masukinnya sekali banyak aja, nanti tinggal diguncang-guncang aja karena kalau dimasukin satu-satu, si tepung panir ini bakalan cepet basah sama telurnya dan teksturnya itu akan lembab. Jadi kalau si tepung panirnya udah lembab, itu akan lebih susah nempel ke si nuggetnya. Jadi kalau mau ngemanirinnya itu langsung banyak-banyak kayak gini. Nah, tuh kan ketutup kan sama tepung panirnya. Lakukan sampai semua nuggetnya habis. Nah, ini dia jadinya si nuggetnya itu. Untuk tepung panirnya teman-teman boleh pakai yang warna putih ya. Kan di pasaran ada 2 tuh, ada yang warna putih, ada yang warna oranye kayak yang saya pakai ini. Atau teman-teman mau pakai tepung panir yang halus kayak risoles itu juga boleh, tapi saya saranin sih pakainya yang besar-besar seperti ini karena lebih enak saat digoreng. Nah, ini bisa tahan di kulkas 1 sampai 2 bulan. Nah, ini udah saya goreng. Kita lihat tekstur dalamnya ya. Jadi ini tuh enak banget dan teksturnya wah, bener-bener ayam dan gak kerasa tepung. Kadang kalau kita beli nugget di pasar atau di swalayan gitu rasanya masih ada tepung-tepungnya. Sedangkan ini emang bener-bener kerasa ayamnya. Puas banget makannya. Kalau saya sih nggak cukup 10 biji, sekali gorengnya langsung 20 biji. Nah, simple banget kan bikinnya? Murah, jadinya banyak. Bisa buat bisnis lagi, apalagi buat anak di rumah. Oke, sekian dulu video kali ini dari saya. Semoga bermanfaat ya. Sampai bertemu lagi di video-video bermanfaat selanjutnya. Buat teman-teman yang udah mampir, makasih banget ya. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan komen di bawah. Dan share juga ke semua akun sosial media teman-teman. Jangan lupa untuk tap ikon lonceng notifikasi supaya teman-teman selalu dapat resep terbaru dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum.